Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lummatil I'tiqad, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, halaman 62. Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, ia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri. Kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Qala, Nabi bersabda, "Na'am, adzabul qabri haqqun." Kata Nabi, iya benar. Azab kubur itu benar adanya. Wa akhraja Al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa fi sahih Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadzal du'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan doa berikut ini. Kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan doa berikut ini sebagaimana Nabi mengajarkan surat-surat dalam Al-Qur'an. Artinya Nabi sering mengajarkan doa berikut ini, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min adzabi jahannam, dan aku minta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan aku minta perlindungan kepadamu wahai Allah dari fitnah yang disebabkan orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali, dan aku minta perlindungan kepadamu wahai Allah dari fitnah yang disebabkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini merupakan doa perlindungan dari 4 hal yang dibaca ketika salat sebelum salam setelah tasyahud akhir. Wa min dzalika dhightatul qabri kama fil musnadi wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga tentang peristiwa dhightatul qabri, penyempitan yang terjadi di alam kubur, penyempitan kubur, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad dan juga kitab hadis yang lain. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lil qabri dightatan, sesungguhnya di alam kubur ada penyempitan. Law kana ahadun najian minha lanaja Sa'd bin Mu'adzin. Andaikan ada orang yang selamat dari peristiwa penyempitan kubur, maka tentulah itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya penyempitan kubur akan dialami oleh semua orang, baik yang mukmin maupun kafir, yang saleh maupun yang fajir. Namun bedanya orang kafir itu penyempitan kuburnya terjadi terus-menerus. Adapun orang mukmin tidak terus-menerus. Dan ada orang-orang yang tidak mengalami penyempitan kubur sama sekali. Di sini Nabi sebutkan di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita kembali membaca matan. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa fitnatul qabri haqqun wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun. Fitnah kubur itu benar adanya, dan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir itu juga benar adanya. Catatan kaki nomor 1 halaman 62. Fitnatul qabri
hiya su'alul malakaini munkarin wa nakirin lil mayyiti fi qabrihi. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat yang bernama Munkar dan Nakir terhadap si mayit di dalam kuburnya. Maka perhatikan, fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan di dalam kubur. Apa pertanyaannya? An rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Akan ditanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Kama fi haditsil kusufi wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis tentang gerhana, dan hadisnya panjang, namun di antara kutipan hadisnya Nabi bersabda, "Innakum tuftanuna fil quburi." Sesungguhnya kalian akan mengalami fitnah, mengalami ujian di alam kubur. Mislan aw qariban min fitnatil Masiihid Dajjal. Yang besarnya fitnah tersebut, besarnya ujian tersebut, itu semisal atau mendekati fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, akan menguatkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan perkataan yang kokoh. Artinya Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur dengan benar. Fa yaqulul mu'minu rabbiyallahu. Sehingga orang mukmin akan mengatakan, Rabb saya adalah Allah. Wa dinil islamu, dan agama saya adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammal murtabu awil kafiru. Adapun orang yang ragu, orang yang tidak beriman dengan benar kepada Allah dan Rasul-Nya, atau orang kafir, fayudilluhullahu, maka Allah akan takdirkan kesesatan padanya, fayaqulu, sehingga dia mengatakan la adri. Dia mengatakan atau mengucapkan suara seperti yang menunjukkan dia tidak tahu. Kemudian dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu ketika saya masih hidup, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakannya. Dahulu saya hanya ikut-ikutan saja. Sekarang saya lupa, saya enggak tahu apa jawabannya. Maka pertanyaan dalam kubur bukan pertanyaan yang dihafal. Bukan pertanyaan yang bisa dihafal jawabannya. Dan juga tidak bisa mencontek. Pertanyaan dalam kubur akan bisa dijawab oleh orang yang imannya benar, yang akidahnya benar, yang tauhidnya benar. Adapun orang-orang yang tauhidnya tidak benar, akidahnya tidak benar, imannya tidak benar, walaupun ketika masih hidup mereka tahu jawabannya, namun di alam kubur mereka tidak akan bisa menjawabnya. Wal fitnatu 'amatun likulli mayyitin illa syahidi. Adapun fitnah kubur ini sifatnya umum, berlaku untuk semua mayit, semua orang yang mati, kecuali orang yang mati syahid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bi baraqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan." Cukuplah sabetan pedang yang mengenai kepala mereka, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, cukuplah itu menjadi fitnah bagi mereka. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Wa man mata murabitan fi sabilillah. Demikian juga orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan. Ya, melakukan amalan ribat. Ribat artinya menjaga perbatasan. Maka dia dianggap sebagai orang yang mati syahid fi sabilillah. Sehingga tidak akan mendapati pertanyaan dalam kubur. Wa kadzalika ar-rusulu la yus'aluna. Demikian juga para rasul, para nabi dan rasul, mereka tidak akan ditanya. Li'annahum al-mas'ulu anhum. Karena para rasul dan para nabi, mereka adalah objek pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaannya kan 3. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ma dinuka?
Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka nabi justru menjadi objek pertanyaan. Sehingga para nabi tentunya tidak ditanya. Wakhtalafa fi ghairil mukallafina. Namun para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang selain mukallaf, orang-orang yang tidak terkena beban syariat. Kal majanini, seperti orang gila. Wa man dunal bulughi, dan juga orang-orang atau anak-anak yang belum baligh. Faqila yus'aluna li umumil adillati. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan mereka juga akan ditanya karena dalil-dalil tentang hal ini umum sifatnya. Waqila la yus'aluna li adamit taklifi. Sebagian ulama mengatakan mereka tidak ditanya. Orang gila, anak yang belum baligh tidak ditanya di alam kubur karena mereka belum terkena beban syariat. Waqad kathuratil ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fitnatil qabri wa huwa su'alul malakaini munkarin wa nakirin. Dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang fitnah kubur, dan fitnah kubur artinya adalah pertanyaan dari dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ini qad kathurat, sangat banyak sekali. Hatta balagha majmu'uha ma balaghat tawaturi. Sampai kalau kita kumpulkan semua hadis-hadisnya, maka mencapai level tawatur, mencapai level mutawatir. Namun mutawatirnya mutawatir maknawi. Fawajib al-imanu bihi syar'an li thubutihi. Maka wajib untuk mengimaninya secara syar'i karena dalil-dalil tentang hal ini itu subut, dalil-dalilnya sahih. Tidak sebagaimana keyakinan kaum Mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya alam kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Dan mereka mengatakan hadis-hadis tentang hal ini yaitu hadis ahad. Dan juga mereka mengatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkannya. Maka argumen mereka semua ini batil. Mereka mengatakan tidak rasional. Ya, maka walaupun tidak rasional, walaupun tidak masuk akal kita, kita wajib imani kalau dalilnya sahih. Karena itulah konsekuensi kita beriman kepada kitabullah dan kita beriman kepada Rasulullah. Adapun klaim mereka bahwasanya hadis-hadis tentang alam kubur itu ahad, ya, maka ini klaim yang batil karena hadis-hadis tentang hal ini tidak ahad, namun mutawatir. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau di sini. Hadisnya mutawatir, bukan ahad. Hadis yang mutawatir maka yufidul yakin. Sesuatu yang dikandung di dalam hadis-hadis tersebut itu meyakinkan benarnya. Adapun mereka mengatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya alam kubur atau azab kubur atau nikmat kubur. Ini juga klaim yang batil. Karena kemarin sudah kita baca di sini beberapa ayat yang menunjukkan adanya alam kubur. Dan juga di sini beliau mengatakan, wa qad istanbata dzalika min qoulihi ta'ala. Para ulama beristimbat tentang hal tersebut, tentang adanya fitnah kubur dan juga alam kubur. Ini dari firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengokohkan, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Artinya jawaban yang kokoh. Dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Wa akhraja syaikhani min haditsil Barra. Dan syekhan artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Barra bin Adib radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala fi hadhihi al-ayati nazalat fi adzabil qabri. Nabi bicara tentang ayat di atas surat Ibrahim ayat 27. Nabi mengatakan ayat ini turun tentang adab kubur. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Maka perhatikan surat Ibrahim ayat 27 ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayat ini bicara tentang adab kubur. Menunjukkan ada dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis. Maka siapa yang lebih memahami Al-Quran selain Nabi SAW? Ya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan
ayat ini tidak menunjukkan adanya azab kubur, padahal Nabi mengatakan demikian. Kita ingin ikut pendapatnya Mu'tazilah atau ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu lahu man rabbuka? Maka mayit di alam kubur nanti akan ditanya, siapa Rabbmu? Fa yaqulu rabbi Allahu. Maka dia akan menjawab, Rabb saya adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammadun. Dan nabi saya, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, bahwasanya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulu tsabit. Qaulu tsabit adalah jawaban Rabbi Allah Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu qaulu tsabit. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, idza uqidal mu'minu fi qabrihi. Ketika seorang mukmin akan diposisikan dalam posisi duduk di dalam kuburnya. Nah, nanti di alam kubur malaikat Munkar dan Nakir sebelum bertanya akan memposisikan mayit dalam posisi duduk. Kemudian baru akan ditanya. Yaqulu, maka seorang mukmin akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti. Maka kita lihat ada banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya fitnah kubur dan adanya alam kubur. Sebagaimana di sini surat Ibrahim ayat 27. Dan juga kemarin sudah kita baca surat Fussilat ayat 30. Demikian juga surat Ghafir ayat 46. Dan ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan adanya fitnah kubur dan alam kubur. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Dan hari kebangkitan setelah kematian seluruh manusia itu benar adanya. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 63. Awwalu ma yahdutsu lil khalqi yaumal qiyamati al-ba'tsu. Kejadian pertama yang terjadi pada makhluk di hari kiamat adalah kebangkitan. Wal ba'tsu lughatan, kebangkitan secara bahasa artinya al-itharatu wat tahriku wal irsalu wan nashru. Al-ba'tsu secara bahasa Arab artinya al-itharah. Al-itharah artinya pemicu terjadinya sesuatu. Wat tahrik, menggerakkan sesuatu. Wal irsal, melepaskan sesuatu. Wan nashru, menyebarkan sesuatu. Ini secara bahasa Arab. Wastilah, secara istilah, al-ba'tsu artinya i'adatul makhluqati hayyatan ba'da mautiha. Mengembalikan para makhluk dalam keadaan hidup setelah sebelumnya mereka mati. Membangkitkan makhluk sehingga mereka hidup kembali setelah sebelumnya mereka mati. Wa akhassuhu wal maqsudu huna, dan lebih spesifik lagi dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ikhrajun nasi min quburihim ahya'an wa irsaluhum ila mauqifil hasyri lihisabihim wal qada'i bainahum bil haqqi. Al-ba'tsu artinya mengeluarkan manusia dari kuburan mereka dalam keadaan hidup dan melepaskan mereka artinya mengirimkan mereka ke tempat hasyar, ke padang mahsyar untuk dihisab dan untuk diputuskan keputusan atas mereka bil haq dengan kebenaran. Waqad dzukira al-ba'tsu wan nusyuru fil Qur'ani fi 676 ayatan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kebangkitan dan nusyur juga kebangkitan artinya disebutkan dalam 676 ayat
676 ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Wa fi arba'i ayatin minal kitabi amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayaqsima ala wuqu'ihi wa tahaqquqihi. Bahkan dalam 4 ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersumpah tentang akan terjadinya al-ba'ats dan tentang benarnya hal tersebut. Wa dzalika fi dzariyat at-taghabuni Yunus wa Saba, yaitu dalam surat Dzariyat, dalam surat At-Taghabun, dalam surat Yunus dan surat Saba. Wa min adillatihi, dan di antara dalil yang menunjukkan adanya al-ba'ats atau nusyur, qauluhu ta'ala, yang pertama firman Allah Ta'ala, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, bala, tentu, wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Ya, akan terjadi kebangkitan, terjadi ba'ats. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberikan kabar bima amiltum, atas apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Surat At-Taghabun ayat ke-7 al-ayata. Kemudian yang kedua, qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, hari di mana tashaqqaq, akan terbelah al-ardu, bumi, anhum, kemudian menampakkan mereka, bumi terbelah kemudian menampakkan mereka, artinya orang-orang yang mati keluar, bangkit sira'an, dengan cepat. Surat Qaf ayat 44. Salisan yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, maka dia juga akan mengembalikan kamu ke tempat kamu kembali. Artinya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, dialah Allah yang akan membangkitkan kamu nanti di hari kiamat. Surat Al-Qasas ayat 85. Maka ini beberapa ayat yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Bahwasanya manusia akan dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan hidup setelah sebelumnya mereka mati. Wa qad istafadatil ahaditsus sahihatu bi dzikril ba'tsi wa bayani kaifiyatihi. Dan hadis-hadis yang sahih istafadat, sangat-sangat banyak sekali yang menyebutkan tentang hari kebangkitan, bahkan menjelaskan tentang kaifiyahnya, tentang detail-detailnya. Wa ajma'a 'alaihi al-muslimuna wa ahlul kitabi wa kullu man yantasibu ila al-adyanis samawiyyati. Dan para ulama kaum muslimin telah bersepakat, telah berijma', tidak ada khilafiyah tentang adanya hari kebangkitan. Demikian juga ahlul kitab, orang-orang yang pernah Allah turunkan kitab kepada mereka, Yahudi dan Nasrani, dan semua orang-orang yang dinisbatkan kepada agama samawiyah, itu agama-agama yang klaim mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala dan diutus nabi kepada mereka. Maka semua orang dari agama-agama tersebut juga meyakini adanya hari kebangkitan. Fattafaqatir risalatus samawiyatu wal kutubul ilahiyatu wal mu'minuna biha ala anna al-ba'tsa haqqun wa sidqun. Maka seluruh rasul, seluruh risalah samawiyah, artinya seluruh rasul yang pernah diutus dan kaumnya, demikian juga seluruh kitab-kitab ilahiyah, seluruh kitab-kitab yang diklaim turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang mengimaninya, mereka semua bersepakat bahwasanya hari kebangkitan itu ada dan benar adanya. Walahu hikamun 'azimatun, dan hari kebangkitan memiliki hikmah yang besar. Wajibul imanu ay at-tasdiqu al-jazim. Maka wajib untuk mengimaninya, yaitu membenarkannya dengan yakin. Bi anna Allah Ta'ala yab'atsun nasa min kuburihim ahya'an yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia
dari kuburan mereka di hari kiamat dalam keadaan hidup. Ala sifatil lati ja'at biha an-nusus. Sebagaimana sifat-sifat atau detail-detail yang disebutkan dalam nas-nas. Yujazi al-muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaatihi aw ya'fuwa anhu. Agar Allah bisa mengganjar, membalas orang yang baik dibalas dengan kebaikan, dan agar Allah membalas orang yang buruk atas keburukan yang dia lakukan. Atau Allah akan memberikan pemaafan, Allah akan mengampuni orang yang melakukan keburukan tersebut. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.